Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis ini dalam rangka kita mempelajari Al-Qur'an, mempelajari tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin fahamkan kita tentang agama ini. Begitu juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa angkat derajat kita menjadi orang-orang yang berilmu. Kemudian salam dan salawat semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, seluruh umatnya yang setia mengikuti jalan petunjuk beliau hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang rahmatullah Subhanahu wa taala, seperti tadi disampaikan, insyaallah kita akan bahas sedikit tentang tadabbur di surat Al-Baqarah ayat 208. Ayat ini cukup pendek, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah, fis silmi sebagaimana ditafsirkan oleh Ibn Abbas, Ikrimah, Mujahid, beliau mengatakan fis silmi ay fil Islam. Silmi artinya adalah Islam. Masuklah kalian kepada agama Islam kafah, secara kamilatan, secara totalitas. Masuk Islam secara totalitas. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah bagi kalian musuh yang jelas, musuh yang nyata. Disebutkan di dalam tafsirnya Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan tentang asbabun nuzul. Beliau mengatakan ayat ini turun berkenaan kisah seorang sahabat namanya adalah Husain bin Salam. Husain bin Salam, beliau seorang pemuka pendeta Yahudi. Dulunya beliau seorang pendeta Yahudi, bahkan pemimpinnya, pemimpin pendeta Yahudi. Tetapi beliau adalah orang yang berilmu, sehingga tidak menjadi orang yang sekedar taklid, tetapi beliau berilmu, sehingga di saat beliau mempelajari Taurat yang mengkabarkan tentang akan turunnya Nabi terakhir, beliau selalu baca ulang-ulang terus ayat tersebut di dalam Taurat. Sehingga di saat mendengar berita kalau ada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad, di saat beliau hijrah, Nabi baru masuk di Kuba, beliau sudah bergegas. Beliau bergegas ke Kuba untuk memastikan apakah dia betul-betul seorang Nabi atau bukan. Maka bertemulah, singkat cerita, bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mencoba mempertanyakan, untuk memastikan. Di antaranya adalah beliau pertama melihat, tanda kenabiannya. Benar nggak? Karena setiap Nabi punya khatamun nubuwah, punya tanda kenabian. Untuk memastikan lagi, beliau menanyakan 3 perkara. Yang pertama tentang perkara tanda kiamat itu apa. Karena pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh kecuali seorang Nabi. Kemudian yang kedua
tentang makanan yang akan pertama dimakan oleh penduduk surga. Ya. Nah, dua hal ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab kecuali seorang nabi. Ini berhubungan dengan alam gaib, ya, tentang hari kiamat nanti. Ya, maka diceritakan, ya, beliau mendapatkan wahyu dari Jibril, dikatakan tanda kiamat adalah munculnya api yang akan menggiring manusia, ya, pada satu titik. Ya. Yang kedua, beliau mengkabarkan bahwasanya makanan yang pertama dimakan oleh penduduk surga adalah hati ikan paus. Ya, hati ikan paus itu makanan pertama penduduk surga. Ya. Ada di sini bapak-bapak yang pernah makan hati ikan paus? Ya mungkin sama ya, tetapi hakikatnya berbeda. Ya, artinya hatinya ikan paus sekarang, ya, kan ikan paus nggak boleh dibunuh ya, nggak boleh dipancing. Kemudian yang ketiga ditanya, kenapa anak itu kalau lahir kalau nggak mirip bapaknya kok mirip ibunya? Nah, ini pertanyaan ilmiah ini. Maka kalau nggak nabi nggak bisa dia. Maka dijawab semua. Ya, yang ketiga beliau mengatakan kalau lahir anak mirip laki-laki berarti yang orgasme dulu adalah laki-laki. Ya. Kalau yang lahir adalah anak perempuan berarti yang orgasme dulu adalah perempuan. Nah, maka dengan jawaban ini kemudian puas. Nah, Husain artinya dia bersyahadat masuk Islam. Dia saat dia masuk Islam kemudian diganti namanya oleh Rasulullah dengan Abdullah. Yang tadinya Husain jadi Abdullah, jadi Abdullah bin Salam. Beliau seorang pendeta Yahudi. Nah, setelah berislam beliau kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya Yahudi, orang Yahudi itu adalah orang yang paling tidak bisa dipercaya, orang yang omongannya tidak bisa dipercaya sama sekali. Ya. Mereka adalah orang yang susah menerima kebenaran. Nah, ini pentolannya Yahudi di kota Madinah. Maka apa? Kemudian Abdullah bin Salam, ya, beliau menawarkan, kalau Rasulullah tidak percaya silahkan buktikan, undang tokoh-tokoh Yahudi. Nah, maka diundanglah oleh Rasulullah. Kemudian Abdullah bin Salam masuk ke dalam bilik Rasulullah, beliau di dalam. Kemudian diundanglah tokoh-tokoh Yahudi. Kemudian mereka masuk, kemudian diajak masuk Islam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka menolak, ya, menolak masuk Islam. Kemudian Rasul bertanya kepada tokoh-tokoh Yahudi ini, bagaimana pendapat kalian dengan Husain? Ya, maka di saat disebutkan namanya Husain, mereka langsung mengatakan Husain adalah pemimpin kami. Dia adalah pemimpin para pendeta kami. Dia adalah orang yang baik, orang yang soleh. Disebutkan berbagai kebaikannya. Ya. Setelah itu kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana kalau seandainya Husain itu masuk Islam? Maka orang Yahudi berkata, enggak mungkin, tidak mungkin terjadi itu. Nah, di saat orang-orang Yahudi ini kemudian mengingkari tidak mungkin, mereka menafikan tidak mungkin Abdullah atau Husain bin Salam ini masuk Islam, keluarlah Husain, ya, Abdullah ini keluar. Nah, maka di saat melihat, ya, Husain bin Salam ini sudah masuk Islam, mereka langsung mengatakan dia adalah orang paling buruk di tengah-tengah kami, dia adalah orang paling bodoh, dia adalah orang paling tidak berakal di tengah-tengah kami. Baru mereka mengatakan orang paling baik, paling mulia, pemimpin kami. Tetapi di saat dia melihat Abdullah bin Salam ini masuk Islam, mereka tidak mau mengakui omongan mereka sendiri, ya. Maka disitulah kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, itulah ya Rasulullah apa yang saya katakan, orang Yahudi adalah orang yang tidak bisa dipegang omongannya, orang yang tidak bisa dipercaya omongannya. Nah, kemudian Abdullah bin Salam ini adalah orang yang memahami Taurat, dia pengkaji Taurat, sehingga kemudian beliau minta izin, ya Rasulullah, sesungguhnya Taurat adalah dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Taurat dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di dalamnya adalah petunjuk kebenaran. Maka tolong izinkan, walaupun saya sudah masuk Islam, izinkan saya malam hari saya mengkaji Taurat, saya baca di dalam solat-solat saya. Nah, maka di saat Abdullah bin Salam ini minta izin, ya, kepada Rasulullah untuk malam hari membaca Taurat walaupun dia sudah masuk Islam, kemudian turunlah ayat ini, ya, Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah beriman, udkhulu fi silmi kafah,
masuklah kalian kepada agama Islam secara totalitas. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena bagi kalian syaitan adalah musuh yang nyata. Maka setelah itu Abdullah bin Salam sama sekali tidak pernah membuka Taurat lagi. Ya. Inilah jamaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara asbabun nuzul yang menjadikan sebab turunnya ayat ini. Nah, maka para ahli tafsir mengatakan salah satu tipu daya setan, langkah setan dalam menyesatkan orang beriman adalah menjadikan mereka tidak mau kafah secara Islam. Mereka hanya berislam secara akidah saja, tapi muamalahnya tidak berislam. Mereka berislam hanya dalam casing penampilan saja, tetapi hati mereka tidak berislam. Wa tu'minuna bi ba'din wa ta'furuna bi ba'd. Mereka mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian. Mereka berislam hanya pilih yang enak-enak saja, yang enggak enak agak mau. Itu adalah langkah-langkah syaitan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di sini, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara totalitas. Maka orang yang sudah masuk Islam adalah orang-orang yang seperti Abdullah bin Salam tadi. Adalah orang-orang yang mau dan mampu dan bersemangat untuk berhijrah meninggalkan masa lalu. Walaupun dalam masa lalunya ada kebaikan, ya, ada sisi positif di situ, tetapi beliau kemudian betul-betul meninggalkan itu kepada agama yang baru, yaitu agama Islam. Nah, maka orang yang berislam kemudian setelah bersyahadat, maka Allah perintahkan masuklah secara Islam secara totalitas. Maka setelah dia mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka kewajiban dia adalah mengislamkan seluruh yang ada pada dirinya. Ya. Jadi orang Islam yang pertama adalah wajib mengislamkan akidahnya. Nah, ini paling penting. Jadi seorang Islam wajib mengislamkan akidahnya, keyakinannya. Pada saat Al-Quran mengatakan itu adalah petunjuk, Al-Quran adalah muhaimin, adalah hakim terhadap kitab-kitab sebelumnya. Ya, Al-Quran adalah kebenaran yang mutlak. Maka dia wajib meyakini bahwa Al-Quran adalah kebenaran yang mutlak, yang tidak ada keraguan. Ya. Maka orang Islam yang pertama adalah islamkan akidahnya. Ya, dia meyakini betul alam semesta ini hanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bersekutu di dalam penciptaan. Allah pula lah yang memiliki alam semesta ini. Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Allah berkehendak apapun terhadap alam semesta ini, maka pasti akan terjadi, dan kita adalah bagian daripada alam itu. Seluruh selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Seluruh selain Allah Subhanahu wa taala diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya adalah dalam kendali Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka selain Allah Subhanahu wa taala tidak punya kuasa. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala tidak punya kuasa sedikit pun. La yadurruhum wa la yanfa'uhum. Selain Allah, apapun yang disembah selain Allah, mereka tidak bisa mendatangkan madarat sedikit pun, dan mereka tidak bisa mendatangkan manfaat sedikit pun kepada manusia. Maka seorang muslim yang pertama islamkan akidahnya, bagaimana memiliki akidah seorang muslim. Orang yang berakidah secara Islam, maka dia meyakini satu-satunya Rabb, satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada keterikatan hati seorang muslim kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah khawatir, ya, karena dia meyakini setelah dia berislam, Allah lah yang menciptakan, Allah yang memiliki saya, Allah yang mengatur saya, Allah yang menetapkan takdir untuk saya. Sehingga semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah rizki, Allah lah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Allah lah satu-satunya pemberi rizki itu. Dan Allah memberikan rizki kepada siapapun sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak ada jalan kebaikan dalam rizki kecuali kita hanya mengetuk pintu-pintu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rizki Allah tidak ditentukan oleh apapun kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi yang pertama, masuk Islam secara totalitas pertama adalah Islamkan akidah, Islamkan keyakinan. Ini yang paling penting. Kemudian yang kedua, Islamkan ibadah kalian. Ya, Islamkan ibadah kita. Dan mengislamkan ibadah ini adalah prioritas, bahkan ini adalah tugas utama seorang nabi. Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya wa laqad ba'atsa fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Sesungguhnya kami telah mengutus setiap kaum rasul kepada mereka yang tugas utamanya adalah an i'budullah, agar seluruh manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Islamkan ibadah kita. Ibadah yang islami adalah ibadah yang memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ibadah itu mukhlishan lillah ataupun ibtigha'an liwajhillah, ibadah yang semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah yang seakan-akan ibadah yang betul-betul hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak ada dualisme di dalam ibadah. Ya, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, seluruh ibadahku, hidupku dan matiku hanya untukmu, Rabb seluruh alam semesta ini. Maka Islamkan ibadah kita, perbuatan kita, aktivitas kita, niatkan itu sebagai ibadah dalam rangka mengabdikan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak akan dikatakan orang muslim ya sampai ibadahnya betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menginginkan sedikit pun, dan Allah tidak akan pernah menerima sebaik apapun, sebesar apapun perbuatan itu kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mau menyumbang sebesar apapun, bersedekah sebanyak apapun, berbuat kebaikan sebesar apapun, kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah, tidak akan pernah diterima. La in asyrakta la yahbatanna amaluk, bahkan terhapus seluruh kebaikannya. Jika kalian mensekutukan Allah, ada dualisme di dalam niatan berbuat kebaikan, la yahbatanna amaluk, sungguh betul-betul Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan seluruh kebaikan-kebaikan itu. Tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan, Allah telah mengutus rasul. Berarti rasul itu adalah utusan, wakil dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, mengajari manusia bagaimana mereka hidup dalam kehidupan dunia ini. Maka ikutilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah yang islami, ibadah yang diterima oleh Allah, yang pertama dilandasi keikhlasan, yang kedua adalah ibadah yang senantiasa mengikuti petunjuk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis-hadis mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Ya. Siapapun orang beramal, berbuat kebaikan walaupun ikhlas lillahi taala, ya, walaupun ikhlas lillahi taala, tetapi kalau dia tidak mengikuti petunjuknya Rasul, fa huwa rad, maka ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seorang muslim setelah akidahnya Islam, yang kedua amal perbuatannya niatkan menjadi ibadah. Maka Islamkan perbuatannya, Islamkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah perintahkan kita untuk masuk Islam secara totalitas. Maka setelah akidah kita, ibadah kita, kita ikhlaskan lillahi ta'ala, maka Islamkan pula akhlak dan etika kita. Ya, akhlak dan etika kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang perkara-perkara yang sampai sangat kecil. Ya. Dan ini prioritas, bahkan ini tujuan dalam syariat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innama bu'ithtu ana liutamima makarimal akhlak." Sesungguhnya saya diutus oleh Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Menyempurnakan akhlak manusia. Ya. Maka orang semakin berislam semakin baik akhlaknya. Orang semakin berislam semakin banyak disenangi oleh orang lain. Orang semakin berislam semakin memberikan manfaat banyak kepada orang lain. Orang semakin berislam, dia semakin banyak, semakin kuat dalam membangun hubungan dengan orang lain.
Ini Islam yang hakiki. Ya. Maka sampai perkara yang sangat kecil, Nabi di dalam hadisnya beliau mengatakan, tidak halal bagi seorang muslim memandang saudaranya dengan pandangan yang menjadikan saudaranya tidak suka. Ya, bayangkan sampai seperti itu. Ya, itu termasuk zalim berbuat kepada saudara kita pada saat kita memandang saudara kita dengan pandangan meremehkan. Enggak boleh itu. Nabi bersabda, la yahillu lil muslim. Ya, tidak halal bagi seorang muslim dia memandang saudaranya yang kemudian pandangan itu menjadikan saudaranya sakit hati. Perkara yang kecil itu. Ya. Wala tanabazu bil alqab, enggak boleh manggil dengan panggilan yang tidak disukai, enggak boleh sama sekali. Panggillah panggilan saudara kita dengan panggilan-panggilan yang disukai. Ya. Kemudian juga sampai dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, la yu'minu hadukum, begitu banyak hadis yang mengatakan tidak akan beriman seseorang kalau tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Bila dia tidak memuliakan tamunya, bila dia tidak memuliakan tetangganya, diatur semua bagaimana adab dan etika kita. Sampai hal-hal yang sangat kecil, ya. Nabi bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan diremehkan walaupun kalian memandang itu seakan-akan kecil. Itu apa? Antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang sumringah, itu ibadah luar biasa itu. Kenapa? Karena itu akan menunjukkan akhlak dan etika kita. Ya. Maka seorang muslim, maka islamkan akhlak dan etikanya. Ya. Sehingga pada saat kita melihat orang ini masuk Islam, maka terlihat betul ya bagaimana nilai-nilai Islam itu kemudian teramalkan pada diri seseorang. Ya. Sehingga kemudian kenapa di zaman awal Islam itu begitu luar biasa membawa perubahan pada masyarakatnya? Salah satunya adalah karena bagaimana cepatnya masyarakat merespon kebenaran dari Islam. Seperti tadi Abdullah bin Salam, ya, pada saat beliau masuk Islam, kemudian Allah perintahkan tinggalkan apa yang berhubungan dengan orang Yahudi, beliau tinggalkan betul, hijrah betul, kemudian seluruhnya beliau lakukan islamisasi pada dirinya, semuanya diislamkan. Ya. Akhlak dan etika. Ya. Jangan sampai orang belajar Islam justru semakin bermasalah dalam akhlak dan etikanya itu. Dan yang paling penting ya, kita prioritaskan dalam kehidupan ini orang-orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan yang baik, ya. Keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, itu penting. Islam itu harus hadir dalam sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya. Maka kalau dalam Islam, kalau ingin cari SKCK, cari kepada istrinya, ya. Cari kepada tetangganya, jangan cari ke Polres. Polres belum tahu, ya, bagaimana kita belum tentu tahu. Nabi bersabda, khairukum li ahlikum. Orang yang terbaik di antara kalian yang paling baik untuk keluarganya. Maka kita baik atau tidak tanya istri, ya. Suami kalau ingin tahu dia seorang suami yang baik atau tidak, tanya istrinya. Ya. Karena dia yang paling tahu bagaimana akhlak dan etika seorang muslim. Begitu juga dalam hadis dikatakan, jika tetanggamu mengatakan baik, maka engkau baik. Tetapi seandainya tetanggamu mengatakan buruk, maka engkau buruk. Karena tetangga adalah cerminan bagi diri kita. Nah, maka di sini penting sekali. Maka setelah seseorang berislam, maka islamkan akidahnya, islamkan ibadahnya, islamkan pula akhlak dan etikanya. Begitu banyak ya hadis-hadis tentang adab, hadis-hadis tentang akhlak yang mengajarkan kita, dan seakan-akan inilah yang terbesar daripada syariat Islam, karena inilah yang paling nampak pada diri seseorang. Kalau akidah, keyakinan, kalau ibadah bisa tersembunyi. Keyakinan seseorang belum tentu kita bisa melihat. Begitu juga ibadah seseorang, banyak yang kemudian dirahasiakan antara diri dengan Allah. Tetapi namanya adab dan etika, itulah yang paling nampak pada orang lain. Sampai saking pentingnya itu tadi Nabi bersabda, saya diutus semata-mata hanya untuk memperbaiki masalah akhlak dan etika itu. Ya.
Kemudian masuk Islamlah secara totalitas, maka Islamkan pula muamalahnya. Islamkan pula muamalahnya. Ya. Maka di saat dulu orang-orang jahiliyah mereka hidup dalam riba, kezaliman, ya, kemudian perdagangan dan apa hal yang menyimpang di dalam Islam, mengurangi timbangan dan seterusnya. Kemudian Allah turunkan ayat-ayat, Nabi jelaskan kepada umat tentang bagaimana seharusnya muamalah dalam Islam. Maka tidak akan dikatakan seorang muslim yang lurus walaupun akidahnya kuat, walaupun akhlaknya bagus, walaupun etikanya bagus, ibadahnya bagus, tapi muamalahnya rusak. Tidak mungkin itu. Orang Yahudi terkenal di saat Rasulullah hijrah ke Madinah, orang Yahudi menguasai pasar. Orang Yahudi ahli ekonomi. Tetapi apa? Dalam perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Madinah, turun surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Sungguh celaka orang Al-Mutaffifin. Siapa itu? Orang-orang yang kalau nimbang untuk orang lain dikurangi, kalau minta ditimbangkan ditambahi. Ini sifat dasar orang Yahudi di Madinah. Sehingga bekal Allah untuk Rasulullah sebelum masuk Yahudi, ini bekalnya. Di antara yang harus diperbaiki di Madinah ini adalah muamalah orang-orang Yahudi yang pasti nanti akan bersinggungan dengan umat Islam di Madinah. Nah, maka tidak akan lurus ya Islam seseorang, dia berakidah Islam, beribadah Islam, akhlaknya bagus, tapi muamalahnya rusak. Muamalah kalau dalam keseharian kita yang paling banyak adalah berhubungan dengan ekonomi ya, usaha, bisnis, keuangan dan seterusnya di situ. Kita lihat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang sangat menekankan dalam masalah muamalah. Masalah harta. Ya. Harta benda yang kita miliki misalkan. Bahkan para ulama dalam ulama usul fikih mereka menetapkan sebuah kaidah, salah satu tujuan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hifdzul mal. Tujuan syariat diturunkan oleh Allah adalah untuk menjaga harta manusia. Maka segala sesuatu yang kemudian menjadikan rusaknya harta, tidak terjaminnya keamanan harta manusia, maka pasti dilarang dalam Islam. Bayangkan, dalam Islam perpindahan harta dari seseorang ke orang lain itu luar biasa detailnya itu. Ya, misalkan saya punya uang. Uang ini saya akan berpindah kepada siapa? Itu detailnya luar biasa. Dijelaskan berpindahnya itu karena hadiah atau hibah atau infak atau sedekah atau zakat atau pemberian atau hutang atau misalkan pinjaman, itu semua detail, ada akadnya masing-masing. Tidak boleh nggak jelas. Ini uang ini pindah ke orang lain, apa ini? Harus jelas. Ini pinjaman atau hutang atau hibah atau hadiah. Hakikatnya bisa sama. Rasulullah beliau tidak makan sedekah, sehingga para sahabat datang pada saat membawa sesuatu oleh-oleh untuk Rasulullah, ditanya, ini apa ini? Ya, kalau ini sedekah, kami tidak makan sedekah. Sehingga pada saat Rasulullah menolak kalau dikasih sedekah, para sahabat datang, ya Rasulullah, ini adalah hadiah untuk Anda. Padahal sama, ya, bendanya sama, kan gitu ya. Tetapi apa? Ada perbedaan, ya. Ada kejelasan, ini hadiah atau sedekah, karena nanti memiliki konsekuensi yang jelas. Dan rinci seperti ini menunjukkan perhatian Islam dalam masalah muamalah, sehingga tidak boleh orang Islam kemudian ya nyun sewu udah ngawur dalam masalah seperti ini. Orang Islam itu harus profesional betul dalam masalah seperti ini. Aturannya Al-Quran yang mengatur, ya. Begitu juga misalkan simpan pinjam, hutang piutang, itu detail sekali, fikihnya luar biasa sekali di situ. Ya, kalau sesuatu itu kemudian diatur secara detail oleh agama, ya, kemudian dijelaskan secara runtut, menunjukkan perkara itu adalah perkara yang sangat penting dalam agama. Ya. Maka ada hadis mengatakan seorang muslim mungkin salah, ya. Tapi tidak mungkin seorang muslim itu khianat. Bayangkan itu. Jadi orang muslim bisa salah, tapi khianat tidak mungkin pada diri seorang muslim. Dan dalam riwayat juga tidak mungkin seorang muslim itu dusta dalam omongan.
Ya, misalkan dalam janji dia ingkari janji, tidak mungkin. Nah, pasti ada hal-hal seperti itu. Nah, untuk di tingkat kita di masyarakat, kita masih belum banyak mengkaji tentang tadi, misalkan tentang muamalah. Padahal ini yang termasuk yang paling terasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagaimana muamalah kita, hubungan kita dalam usaha, dalam kerja dengan orang lain. Nah, itu adanya sebuah kejelasan. Sehingga pada saat di zaman Imam Malik rahimahullah belum memberikan aturan orang yang boleh jualan yang sudah tersertifikasi saja, yaitu yang sudah selesai fikih jual beli. Kalau nggak paham fikih jual beli, diusir sama beliau, nggak boleh jualan di pasar. Karena riwayat mengatakan rusaknya pasar, maka rusaklah seluruh kehidupan masyarakat. Nah, kalau itu diberlakukan sekarang di mall, di Beringharjo, nggak ada yang lulus itu fikih jual beli. Karena yang boleh melakukan aktivitas jual beli adalah orang-orang yang paham tentang fikih jual beli. Kalau enggak, maka rusak. Ya. Pasar itu gambaran masyarakat. Ya, bagaimana gambaran pasar, muamalah dalam pasar, maka keadaan masyarakat juga seperti itu. Maka kalau pasarnya rusak, masyarakatnya pasti juga rusak. Nah, maka tadi seorang muslim setelah dia berislam, maka islamkan pula muamalahnya. Maka sekarang alhamdulillah banyak semangat hijrah, ya, kepada muamalah yang halal, muamalah yang syar'i. Ya, maka kita harus berusaha juga, ya. Jangan sampai kita tadi mengikuti langkah-langkah setan. Kita berislam dalam akidah, dalam ketauhidan, dalam muamalah kita tidak Islam. Berarti kita tidak kafah dalam berislam. Ya. Begitu juga berislam dalam pakaian, ya. Secara khusus akhwat perempuan. Kita laki-laki kita pasti punya suami, punya istri, ya, orang tua punya anak perempuan. Ini perhatikan, penting, dan yang mengatur itu langsung Al-Quran, ya. Maka islamkan pula pakaian, ya. Apalagi pakaian itu yang dilihat, ya, itu yang pertama dilihat, ya. Maka seharusnya bagi masyarakat Jogja harusnya itu sudah nggak ada ungkapan lagi yang penting yang dihijab itu hatinya, ya. Kalau hatinya terjilbab itu yang tuh, dari mana omongan seperti itu, ya, karena Al-Quran mengatakan ya ayyuhal nabi qul li azwajika wa nisa'il mu'minin, ya, wahai nabi ucapkan kepada istri-istrimu dan kepada wanita-wanita beriman untuk apa? Mengenakan jilbab, ya. Maka kalau ada seorang muslimah, seorang perempuan muslim kok nggak berjilbab, ya, dari mana tampak Islamnya? Nggak ada di situ. Maka islamkan pula, ya, islamkan pula pakaian kita. Dan bayangkan Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan khairun nisaul ansor. Sebaik-baik wanita itu wanita Ansor. Bayangkan sebaik-baik wanita Ansor. Kenapa? Beliau mengatakan malam hari turun tentang ayat jilbab, pagi hari seluruh wanita Madinah sudah berjilbab. Bayangkan, nggak harus nunggu Lebaran, nggak harus nunggu puasa, nggak harus nunggu toko jilbabnya buka. Malam hari turun surat Al-Ahzab mengatur tentang jilbab. Pagi hari subuh semua wanita sudah berjilbab. Bagaimana luar biasanya itu. Kenapa? Karena mereka memandang bahwa Islamnya saya di saat Islam pula pakaian saya. Sehingga ini kemudian betul-betul diamalkan oleh wanita-wanita pada zaman tersebut. Sehingga mereka berislam totalitas betul. Tadi akidahnya, akidah jahiliyah mereka tinggalkan. Peribadatan, unsur kesyirikan, riya mereka tinggalkan. Begitu juga muamalah, ya, yang itu kemudian dilarang dalam Islam, betul-betul mereka tinggalkan secara totalitas itu, termasuk dalam hal-hal pakaian seperti itu. Maka mereka juga betul-betul berislam secara penampilan. Nah, maka masuklah Islam kalian secara totalitas. Maksudnya islamkan seluruh yang ada pada diri kita, termasuk yang paling penting juga adalah islamkan pola pikir kita. Jangan sampai seorang muslim dia punya pola pikir Yahudi, ya, sukanya ngakal-ngakalin, ya. Jangan sampai orang Islam
begitu banyak Al-Quran mengatakan la'allakum taqilun, afala yatadakkarun, ya. Apakah kalian tidak memahami, apakah kalian tidak memikirkan? Ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat menghormati, mendudukkan akal dalam kedudukan yang penting di dalam Islam. Sehingga apa? Begitu banyak Allah katakan, apakah kalian tidak berpikir, apakah kalian tidak merenungkan, apakah kalian tidak memahami itu? Ya. Yang pertama berhubungan dengan akal, pertama adalah akal menjadi sebuah parameter untuk melihat sebuah kebenaran. Ya. Jadi dua alat mengukur sebuah kebenaran dalam Islam, pertama adalah wahyu. Ya. Wahyu adalah sebuah parameter kebenaran, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang kedua adalah akal. Akal pula adalah menjadi sebuah alat untuk melihat sesuatu itu benar atau salah. Ya. Cuman keduanya memiliki wilayah yang berbeda. Ya. Kalau berhubungan dengan masalah gaib, masalah surga, masalah neraka, masalah malaikat, masalah Allah, maka tidak boleh masuk dalam wilayah akal manusia. Pola pikir nggak boleh di situ. Ya, jangan seperti orang filsafat. Ya, orang filsafat berbicara tentang surga, tentang neraka, tentang akhirat, nggak boleh itu. Ya. Ya, Anda tahu dari mana tentang surga, tentang neraka? Karena masalah gaib, manusia itu namanya juga perkara gaib. Perkara gaib adalah perkara yang tidak terjangkau dengan panca indera. Ya, pada saat seseorang berbicara dengan logikanya, apakah bisa dipertanggungjawabkan kebenaran itu? Kalau mengatakan bisa, kenapa logika orang berbeda-beda? Kalau berbeda-beda, mana yang menjadi standar kebenarannya? Tidak ada. Maka nisbi itu tidak bisa diakui kebenaran itu. Sehingga tidak boleh seorang muslim berbicara gaib dengan logika, enggak boleh. Kita hanya berbicara tentang perkara gaib pada saat Al-Quran ataupun wahyu itu mengabarkan kepada kita. Itu bukan wilayah akal. Nah. Tetapi akal itu adalah kita bisa untuk melihat sebuah kebenaran atau tidak pada wilayah-wilayah yang bukan gaib. Ya. Wilayah-wilayah yang sifatnya empiris, hal-hal yang sifatnya bisa kita pelajari, ya, itu akal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan perintahkan, kenapa kalian tidak pikirkan itu, kenapa kalian tidak pahami itu? Ya. Maka jangan sampai kemudian kita berakidah Islam, ya, ataupun kita bercasing Islam, muamalah kita Islam, tetapi pola pikir kita juga pola pikir yang tidak Islami. Masuk Islamlah kalian secara totalitas, masuknya adalah sampai seperti itu, sampai dalam pola pikir kita, kemudian membangun perspektif di dalam diri kita, itu juga harus Islami. Jangan sampai kemudian ya, kita berislam secara simbol, tetapi hakikat yang ada pada diri kita adalah tidak Islami seperti itu. Nah, inilah diantara firman maksud Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara totalitas, adalah Islamkan seluruh yang ada pada diri kita. Kemudian yang kedua, Allah katakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Karena setan bagi kalian adalah jelas musuh yang nyata. Musuh kita yang nyata adalah syaitan. Maka setan itu pinter. Ya. Setan itu pinter itu. Kerjanya cuma satu, menyesatkan, menggoda manusia. Setan itu pinter. Mungkin setan lebih paham tentang hadis juga. Ya. Di dalam hadis Nabi bersabda, pada diri manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu bagus, maka bagus seluruh tubuhnya. Kalau segumpal daging itu rusak, maka rusak seluruhnya. Itu adalah hati. Ya. Sehingga setan itu juga pintar. Setan mau merusak manusia, kuasai hati itu. Hatinya dikuasai, habis sudah manusia. Ya. Bahkan dalam Ibnu Qudamah beliau mengatakan, kalau hati sudah dimasuki setan, maka seseorang sekuat apapun, sehebat apapun, setinggi apapun kekuasaannya, maka bisa dipermainkan seperti layaknya bola yang dimainkan oleh anak-anak. Ya, jadi kalau setan itu sudah menguasai hati manusia, maka manusia tersebut bisa dimainkan seperti seorang anak memainkan bola kaki itu. Sehingga setan pintar, dia nggak usah terlalu banyak menyerang kepada manusia, tapi kuasai hatinya. Nah, maka seorang muslim yang tidak memahami tentang langkah-langkah setan,
Tidak mungkin dia akan menang ya melawan setan, tidak mungkin. Nah, maka di sini langkah pertama ya, berhubungan dengan langkah setan yang pertama. Setan itu yang pertama akan menyerang orang-orang yang kurang berakal. Ya, ataupun dibuat manusia itu kurang berakal, akalnya jadi lemah. Ya. Jadi kalau orang yang pandai-pandai, logikanya berpikir bagus, biasanya susah disesatkan sama setan. Karena kerja setan pertama adalah melemahkan akal. Contohnya apa? Hasad, marah. Ya. Orang namanya kalau marah, hasad, dengki, ya, itu akalnya tidak berjalan secara maksimal. Emosi orang akalnya tidak berjalan. Nah, maka orang-orang yang tadi, orang-orang yang cenderung tidak maksimal di dalam peran akalnya itu paling banyak disesatkan oleh manusia. Maka biasanya setan itu akan menggoda manusia dengan sesuatu yang gak usah berpikir. Tuh lo lihat tuh. Ya. Jadi orang di saat melihat saja dia sudah percaya tanpa dia harus memikirkan. Contoh, ya, misalkan tuh korupsi tuh nggak apa-apa tuh aman-aman saja yang dia uangnya banyak aman kan gitu. Dia benar, oh iya juga kan gitu. Artinya dia nggak berpikir. Jadi setan selalu mengajarkan kepada manusia, lihat no, dia itu seperti itu. Coba kamu kan gitu. Jadi orang itu disuruh untuk melihat saja tanpa harus berpikir akibat. Ya, maka kalau berbicara tentang ilham dari Allah Subhanahu wa taala, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dikatakan oleh para ulama, adapun ilham dari Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan manusia selalu berpikir akan dampak sebuah perbuatan. Ya, maka orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdas, ya, orang-orang yang cerdas, orang pandai adalah orang yang setiap dia mengambil tindakan, maka dia akan berpikir akibat daripada tindakan tersebut. Tapi orang yang tergoda setan cenderungnya dia tidak akan menggunakan akalnya. Dia akan selalu melihat apa yang dia lihat. Ya, ataupun dia bisa merasakan apa yang dia rasakan tanpa harus melakukan kajian tentang dampak dari perbuatan tersebut. Ya. Maka kalau orang-orang beriman, dia akan cermat di dalam segala sesuatunya, karena berpikir apa dampaknya kalau saya melakukan ini, apa akibatnya nanti. Itu orang beriman. Tapi orang-orang yang terjerat oleh langkah-langkah setan, dia tidak akan berpikir ke situ, dia cuma melihat apa yang dia bisa lihat. Ya. Pada saat dia punya cita-cita kesuksesan, orang yang misalkan sukses dalam jabatan, maka dia akan diperlihatkan oleh setan, tuh loh dia orang paling sukses dalam jabatan. Ya. Ikuti langkah dia. Pada saat dia misalkan ingin punya harta yang banyak, akan ditunjukkan oleh setan, tuh lihat caranya dia itu. Itu orang yang paling sukses dalam harta. Yaitu sama setan akan ditunjukkan, ya, yang praktis, singkat, ya. Itu yang akan ditunjukkan oleh setan, tanpa harus berpikir tentang akibat dampak dari perbuatan tersebut. Nah, maka ini yang pertama. Maka Islam, Al-Quran selalu mengatakan berpikirlah, kaji ulang, dipastikan apakah yang kita ambil itu adalah sebuah kebenaran di situ. Nah, maka setan itu susah menggoda orang-orang yang logikanya kuat. Logika kuat adalah pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam sebuah tindakan itu kuat, adanya kehati-hatian di situ. Nah, kemudian catatan yang kedua adalah setan itu dia akan senantiasa menyerang untuk masuk ke dalam hati manusia. Karena tadi kalau hati itu sudah dikuasai, maka apa? Seluruh tubuhnya dikuasai oleh setan. Ya. Maka Ibnu Qudamah beliau mengatakan hati itu adalah benteng pertahanan seorang muslim. Ya, jadi hati itu adalah benteng pertahanan seorang muslim. Kalau seandainya benteng ini jebol, benteng ini dikuasai oleh setan, maka setan menguasai seluruh yang ada pada dirinya. Nah, maka beliau mengatakan setiap benteng pasti dia memiliki pintu-pintu benteng, dan setan itu akan masuk ke dalam hati manusia lewat pintu-pintu ini. Nah, kalau kita tidak kuat menjaga pintu-pintu ini, maka setan akan leluasa masuk ke dalam diri kita, dan setan akan mempermainkan, ya, mempermainkan kita, memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita mengikuti langkah-langkah setan. Nah, dan beliau mengatakan pintu-pintu setan di dalam hati kita adalah sifat-sifat kita sendiri.
ya sifat-sifat kita sendiri. Ya, beliau mengatakan di antara pintu-pintu setan itu yang pertama adalah sifat dengki. Ya, maka kalau sifat dengki ada pada diri kita, berarti satu pintu di dalam benteng hati kita terbuka dan dari situlah setan masuk. Maka kita lihat orang yang memiliki sifat hasad, sifat dengki, kebanyakan mereka juga menghalalkan segala cara, bahkan dari dampak perbuatan dengki itu bisa membunuh, ya, seperti kasusnya Habil dan Qabil, ya. Dan sering sekali orang karena hasadnya kemudian membunuh orang lain, ya. Maka dalam hati seseorang ada hasad, maka di situ ada pintu setan di mana setan itu masuk. Yang kedua diantaranya adalah marah, emosi, ya. Kalau orang itu pemarah, menunjukkan pintu di dalam benteng hatinya itu selalu terbuka. Disitulah setan keluar masuk. Maka orang hasad, orang pemarah dikuasai oleh setan, pasti itu. Ya. Maka tadi orang sudah marah, sudah emosi, maka akal sehatnya tidak berjalan. Maka tadi seperti dikatakan setan akan menguasai sebagaimana anak menguasai bola, dia akan permainkan semaunya dia. Ya. Maka kalau orang sudah marah nggak kelihatan, entah itu profesor, entah itu mahasiswa, sama aja itu sudah. Yang nampak setannya itu. Kemudian diantara sifat lain misalkan adalah, ini belum mengatakan, ya, Ibnu Qudamah belum mengatakan, diantara pintu setan masuk dalam hati kita adalah orang yang selalu kenyang. Ya. Orang yang selalu kenyang itu mudah dimasuki oleh setan. Ya. Belum mengatakan karena kenyang itu adalah menjadikan syahwat meninggi dan ketaatan itu melemah. Jadi orang yang selalu kenyang itu syahwatnya pasti tinggi, ya, tetapi semangat beribadahnya lemah. Ya. Misalkan yang tadi barusan sarapan kenyang kesini pasti ngantuk itu. Ya. Sebelum tidur malam makan dulu, makannya lagi nasi goreng, gitu ya, makan berat-berat gitu. Ya, buru-buru subuh akan bangun itu. Ya, on time saja alhamdulillah. Ya. Jadi begitu, kan? Kalau orang mengatakan jika sudah masuk makanan maka dhahaba aqluhu. Ya. Jadi kalau sudah makanan masuk di perutnya maka dhahaba aqluhu, maka akalnya sudah hilang itu. Ngantuk sudah. Maka Ibnu Qudamah boleh mengatakan orang yang selalu kenyang itu juga pintu-pintu setan masuk kepada diri orang tersebut. Kemudian juga disebutkan oleh beliau diantaranya adalah hubbul mal, begitu cintanya kepada harta. Orang yang begitu cinta kepada harta, itulah pintu-pintu setan masuk ke dalam dirinya. Dan orang yang begitu cinta kepada harta, pertama dia menghalalkan segala cara dalam mencarinya. Setan bermain sudah di situ. Kemudian yang kedua, dia akan bakhil mengeluarkan hak daripada harta, tidak bersedekah, tidak berzakat dan seterusnya. Ya, ini disebutkan oleh beliau. Kemudian juga biasanya apa? Dia takut fakir, dia takut menjadi orang-orang yang miskin. Ya, ketakutan seperti itu. Sehingga apa? Dia terus akan berusaha hidupnya hanya untuk menjaga harta tersebut. Dan maka orang kalau sudah begitu cinta kepada harta, beliau macam isilah pintu setan masuk. Dia menghalalkan segala cara, ya, sehingga kemudian bagaimana dia mendapatkan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, dia menahan dari hak harta tersebut, tidak pernah mengeluarkan zakat, infak, sedekahnya. Ya, kemudian dia akan selalu kekhawatiran menjadi orang yang miskin, takut, ya, selalu takut seandainya hartanya berkurang. Ya. Kemudian diantara pintu-pintu setan lagi adalah tergesa-gesa. Ya, sebagaimana hadis mengatakan al-ajalatu minasyaitan. Jadi ketergesa-gesaan adalah dari syaitan. Maka orang-orang tergesa-gesa dia akan hilang pertimbangan, dia tidak akan mengevaluasi, dia tidak akan melakukan perhitungan yang matang dalam setiap langkah dan tindakannya itu. Maka orang yang tergesa-gesa, ya seperti kita sendiri, di saat kita tergesa-gesa, yang lahir setelahnya cuma penyesalan. Kenapa tadi harus tergesa-gesa? Nah, maka ini diantara pintu syaitan juga. Diantara pintu syaitan lagi disebutkan oleh beliau adalah ta'assub, fanatik. Ya, fanatik itu pintu syaitan. Ya. Sehingga orang yang fanatik dia susah menerima kebenaran kecuali dari orang yang difanatiki saja. Nah itu sudah dalam Islam nggak boleh. Ya. Karena orang fanatik
dia akan mudah menolak kebenaran yang datang dari selain orang yang dia fanatik. Maka nggak akan menjadi orang yang pandai. Orang itu kalau fanatik nggak akan pandai. Karena orang yang pandai berwawasan luas adalah pada saat dia memiliki pola pikir terbuka. Dia bisa menerima kebenaran dari siapapun. Dia bisa menyeleksi, ya. Sekalipun dari musuhnya. Rasulullah bisa menerima kebenaran dari setan tentang keutamaan ayat kursi. Padahal setan jelas musuh kita. Tapi jelas kita bisa menerima kalau itu memang betul-betul kebenaran. Dan kita juga bisa menyeleksi mana sebuah kebenaran yang bisa kita ambil dan mana sesuatu yang itu dikatakan tidak benar. Maka fanatik tidak ada yang dibenarkan, ta'assub, ya, menjadikan seorang terkungkung dalam sebuah kebenaran yang sempit, ya. Kemudian diantara pintu-pintu setan adalah prasangka buruk terhadap saudara-saudara muslim, ya. Jadi suudzon saja, lihat orang muslim suudzon terus, seakan-akan nggak ada benarnya itu sudah setan itu. Kalau suudzon seperti ini sudah nggak ada kepercayaan di antara sama kaum muslimin. Tidak mungkin ada ukhuwah di antara mereka. Ya, kemudian juga pasti apa? Ya ujung-ujungnya ya rusak persatuan di tengah-tengah umat. Ya. Padahal apa? Nabi SAW beliau bersabda, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Maka wala tabahudu wala tahasadu wala tadabaru. Ya. Maka seorang muslim tidak boleh saling hasad, tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling memboikot. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, maka jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara, ya. Ya, ini berhubungan dengan masalah nikmat persaudaraan, itu nikmat yang sangat luar biasa, ya. Jadi Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah, ya, dulu di saat kalian orang-orang yang in kuntum a'da'a, di saat kalian dulu adalah orang-orang yang saling bermusuhan, ya, kalian saling bermusuhan. Kemudian setelah itu apa? Allah jadikan kalian orang-orang yang bersaudara. Persaudaraan itu nikmat luar biasa, ya. Persaudaraan ukhuwah itu nikmat yang sangat luar biasa, ya. Maka tadi semakin baik keislaman seseorang, dia semakin baik membangun persaudaraan, ya, karena memahami persaudaraan itu adalah nikmat, ya. Tapi jangan sampai, ya, ada sebagian orang semakin dia belajar agama, semakin melihat orang lain, dia seakan-akan, oh ini bukan saudara saya, ini bukan kelompok saya, ini bukan teman saya. Naudzubillah, itu nggak ada orang Islam yang benar seperti itu, nggak ada. Ya, jadi orang semakin belajar Islam, dia akan, Allah katakan wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah hamba-hamba yang saling bersaudara di antara kalian. Jadi Islam adalah agama yang mengeratkan hubungan. Islam adalah memotivasi umatnya untuk berukhuwah, ya. Dan tidak mungkin kemudian ukhuwah itu hanya dibangun dalam satu warna, tidak mungkin. Maka nggak asik, ya. Kalau cuma berteman dengan orang yang selevel, orang yang seprofesi saja, mah nggak asik itu, ya. Tapi selama dia adalah ahlul kiblat, mereka adalah sesama muslim, ya, tanpa kita juga memandang sebelah mata. Artinya kita juga menyadari setiap muslim juga imannya bertingkat-tingkat, tidak sama dalam satu tingkatan. Dalam berbicara ketauhidan, mereka juga tidak mungkin satu level dalam ketauhidan. Dalam masalah dosa, setiap orang juga bertingkat-tingkat dalam masalah dosanya. Tidak mungkinlah kita berukhuwah dengan orang-orang yang selevel tauhidnya dengan kita, selevel akidahnya dengan kita, selevel dengan sunnahnya dengan kita. Tidak mungkinlah. Artinya apa? Selama mereka adalah muslim, Nabi bersabda, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Maka Allah katakan wa kunu ibadallahi ikhwana, maka jadilah saudara, menjadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara di situ. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita lihat bahwasanya apa? Kita sudah tahu pintu-pintu setan itu. Lah kalau kita tidak mampu menjaga pintu tersebut, maka setan akan masuk ke dalam diri kita. Ya. Maka Ibnu Qudamah beliau mengatakan, setan itu bagaikan anjing yang kelaparan, ya. Setan itu bagaikan anjing yang kelaparan. Dan dia melihat, jadi kalau anjing itu kelaparan, anjing ini melihat orang yang memegang makanan anjing itu, maka anjing itu akan selalu berputar-putar di situ, ya. Walaupun orang itu kemudian mengusir anjing itu, ya, kira-kira anjingnya mau pergi tidak? Ya, anjing kelaparan lihat kita bawa makanan, kira-kira kita usir,
anjing itu kira-kira pergi tidak? Tidak akan pergi. Kenapa? Karena dia lihat makanan ada di tangan kita. Ya. Maka beliau mengatakan juga begitu. Setan tidak mungkin kita usir di dalam diri kita selama di dalam hati kita juga masih ada sifat-sifat seperti itu. Tidak mungkin. Ya, walaupun kita bacakan ayat kursi, walaupun kita bacaan surat Al-Baqarah sekalipun, ya hadis yang mengatakan rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah itu setannya kabur. Kabur tapi nggak jauh-jauh dia kaburnya. Ya seperti anjing tadi kita usir pun tetap saja dia putar-putar di situ. Kenapa? Karena kita masih pegang makanan itu. Tapi kalau anjing itu kelaparan, kita nggak pegang apa-apa di situ, ya kita belum usir, kita mau ambil batu aja udah lari dia. Kenapa? Karena kita tidak megang makanan itu. Begitu juga seorang muslim pada saat hatinya tidak ada pintu-pintu setan itu, tidak ada sifat-sifat yang disebutkan tadi, nggak usah baca Al-Baqarah, baca ta'awudz saja udah kabur itu. Kenapa? Karena memang nggak ada sesuatu yang menarik pada hati orang tersebut, nggak ada. Ya. Coba kita kalau sholat, ya kalau dibacakan azan kan gitu ya, dibacakan azan maka setan lari sejauh-jauhnya sampai kentut-kentut itu. Ya. Setelah itu kita sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setan masuk nggak ke dalam diri kita? Masuk nggak kira-kira? Yang teringat tadi, aduh baru ngeluarin jemuran kan gitu. Oh, tadi makanannya belum habis ya. Ini dimasakin apa nanti kan? Bisa gitu ya? Kalau sholat justru sesuatu yang dilupa malah jadi ingat. Setan itu setan. Artinya diusir seperti apapun, dibacakan diusir keluar dia. Tapi setelah kita berhenti masuk lagi. Kenapa? Karena memang di dalam diri kita ada makanannya itu, ada sifat-sifat itu. Maka barang siapa yang ingin betul-betul lepas dari pengaruh-pengaruh setan ini, ya artinya adalah bersihkan dalam hati tadi sifat-sifat itu. Karena sifat-sifat itulah yang mengikat sehingga setan itu selalu ada dalam diri kita. Ya. Dan Allah katakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan tersebut. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya itu adalah musuh kalian yang nyata di situ. Ya. Maka tadi kalau kita memahami betul syaitan itu adalah musuh, maka jangan diberikan ruang sedikit pun di dalam diri kita. Hilangkan sifat-sifat tersebut sehingga setan tidak akan bercokol di dalam diri kita. Ya. Kemudian juga terakhir Allah katakan sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata buat kalian. Dalam ayat lain kan fattakhiduha aduwa atau fattakhiduhu aduwa, maka jadikanlah setan itu sebagai musuh. Ya. Jangan justru malah ditemani. Jangan malah justru bersekutu dengan setan, tapi jadikanlah dia musuh. Jadikan dia tidak suka dengan kita. Ya, jadikan dia musuh kita yang abadi, musuh setan tersebut. Nah, inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita bersama dan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mengamalkannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz terkait yang sudah Ustaz jelaskan tadi tentang sifat-sifat buruk yang kemudian menjadi pintu masuknya setan. Pertanyaan saya sederhana Ustaz. Nah, terkait dengan sifat-sifat buruk itu, bagaimana cara kita menghilangkannya gitu? Karena jujur saya pribadi sangat susah gitu. Apakah kemudian ada amalan-amalan tertentu atau doa-doa tertentu yang bisa kita kerjakan gitu untuk menghilangkan sifat-sifat buruk itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi sudah dijelaskan yang asbabun nuzul turunnya surah Al-Baqarah ayat 208 ini, yaitu ada seorang sahabat yang bernama Husain bin Salam yang kemudian minta izin untuk mengkaji kitab Taurat pada malam harinya, tapi kemudian tidak diizinkan oleh Rasulullah. Nah, yang saya tanyakan, sekarang kan kita tentu mengenal salah seorang ulama terkenal dari India, saya lupa namanya. Beliau itu sangat
terkenal dan sering melakukan yang namanya perdebatan dengan orang-orang yang muslim, sehingga tak jarang di situ kita bisa menyaksikan di beliau hafal dengan isi kitab dari agama lain. Nah, berarti kan beliau itu juga mengkaji yang namanya kitab dari agama lain. Nah, itu hukumnya seperti apa? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama berhubungan dengan masalah tadi, bagaimana kita menghilangkan sifat-sifat yang ada pada diri kita yang itulah menjadi pintu-pintu setan masuk di dalam diri ini. Yang pertama adalah fahami tentang hakikat daripada sifat-sifat tersebut. Seperti tadi, marah, hasad, kemudian juga cinta kepada harta, kemudian juga fanatik, tergesa-gesa dan sebagainya. Fahami. Kalau kita memahami tentang hakikat itu sebenarnya, maka kita akan hati-hati. Seperti kita kalau sudah tahu namanya madu itu enak, madu semua orang suka madu itu. Tapi kalau kita sudah tahu ternyata di madu itu dikasih racun, kira-kira kita mau minum tidak? Kira-kira mau minum tidak? Tidak mungkin kita akan minum. Memang begitu, kadang dalam sifat marah, dalam sifat hasad, dalam ketergesa-gesaan memang ada kepuasan sendiri yang seseorang itu bisa dapatkan di situ. Tapi ingat, itu membinasakan, menjadikan kita pasti rugi, menjadikan kita pasti celaka di situ. Ya. Seperti juga tadi, kita sudah tahu madu memang enak kita rasakan, di saat minum kita mungkin enak. Tapi kalau sudah jelas-jelas ada racun di situ, apakah kita masih berani? Ya. Kalau merasakan enaknya pasti di awal kita rasakan enak. Tapi dampak akibat perbuatan itu adalah sangat fatal. Ya. Maka tadi kalau sifat-sifat ini kemudian melekat pada diri kita, celakalah habis kita sudah. Ya. Maka yang pertama, pahami tentang hakikat daripada sifat-sifat tersebut. Kalau kita memahami ternyata hasad, memang hasad itu kadang kita tersalurkan emosi kita, ya, perasaan kita memang bisa mendapatkan kepuasan di situ. Tapi apa? Dampaknya nanti yang paling berbahaya, fatal. Hasad misalnya, di antara hasad misalnya kita kok hasad dengan saudara kita yang dapat nikmat. Ya, dapat nikmat, kita hasad. Dan ada tingkatan hasad yang sangat luar biasa. Kita berdoa, ya Allah semoga rezekinya itu hilang itu. Beli motor, semoga motornya kecelakaan. Semua mobil-mobilnya semoga kecuri kan. Kan tingkatan hasad sampai seperti itu. Ya kalau cuman hasad itu cuman sekedar hatinya nggak suka saja itu masih mending. Tapi hasad itu ada orang yang berhasad sampai tingkatan itu. Ya, kalau bisa seluruh nikmat yang ada pada diri orang itu hilang semua. Ada yang sampai itu. Ya. Apa dampak daripada hasad ini? Pertama, makan hati, Pak. Ya, makan hati. Betul tidak? Orang yang dihasati senang-senang tidur juga nyenyak, makan juga enak kan gitu, kemana-mana enak. Nah, orang yang hasad sakit hati itu siang malam, ya lihat tambah sakit lagi, ya tambah nikmat lagi, susah lagi. Nah, dia sendiri susahnya luar biasa itu ya. Jadi hidupnya selalu dalam keadaan seperti itu. Dan yang paling buruk daripada sifat hasad apa? Paling buruk daripada sifat hasad adalah dia suudzon terhadap pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dihasati itu Allah yang ngasih rezeki itu. Kenapa kita harus gak suka? Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Suudzon sama Allah. Ya, kalau bahasa kasarnya kurang ajar itu. Ya, kurang ajar sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Pahami tentang ketergesa-gesaan tadi. Orang tergesa-gesa mana bisa mempertimbangkan segala sesuatunya? Nggak mengkaji dulu dampak dari perbuatan keputusannya. Kan justru orang tergesa-gesa sering celakanya, sering fatalnya daripada berhasilnya. Nah, maka kalau kita kaji secara hakikat tadi, misalkan marah, kita coba kaji marah, ya, kajian tentang, cari artikel tulisan tentang marah, tingkatan-tingkatan marah, kemudian juga dampak dari perbuatan marah apa saja. Nah, kalau kita sudah memahami, insya Allah kita akan bisa sedikit demi sedikit kita menghilangkan itu. Jadi pahami tentang hakikat sifat-sifat tadi. Ya. Kemudian itu langkah pertama ya. Langkah kedua tentu tadi perbanyak minta perlindungan kepada Allah dari setan, dari membaca ta'awud, perbanyak amal soleh, berteman dengan orang-orang yang soleh dan seterusnya. Tapi yang paling pertama adalah tadi pahami dulu tentang hakikat sifat-sifat tersebut. Kemudian yang kedua tentang mengkaji kitab-kitab lain. Ya. Maka larangan ini adalah larangan yang bersifat terikat pada dengan tujuan tertentu. Kalau seseorang memang mengkaji kitab lain seperti Zakir Naik, Dr. Zakir Naik, maka itu bagus, tidak dilarang, bahkan dianjurkan.
Bahkan dianjurkan mengkaji kitab lain, karena dengan mengkajinya dia mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Dia bisa mengajak orang lebih banyak ke dalam Islam, menjadi sebab orang-orang mendapatkan hidayah, itu boleh. Ya. Maka ikuti langkah-langkah beliau. Contohnya apa? Beliau sebelum mengkaji Taurat, mengkaji Injil dengan berbagai versi bahasanya, beliau sudah hafal Quran dulu. Ya, bukan hanya hafal Qurannya. Ya kan, seperti sampai ayatnya saja kan hafal beliau ya. Suratnya, ayatnya, letaknya semua hafal beliau. Tafsirannya juga paham. Ya, bahasa Arabnya juga tahu, bahasa Inggrisnya juga tahu. Kan, maka pada saat penguasaan kita terhadap agama kita sudah kuat, sudah mumpuni, maka pada saat kita mengkaji kitab agama lain, apalagi dengan tujuan dakwah seperti itu, maka hukumnya boleh. Ya, karena kalau sudah kuat dalam menguasai agama kita, prinsip-prinsip dalam agama kita, maka kita akan terhindar dari syubhat. Ya. Nah, kalau kita yang kemudian misalnya penguasaan terhadap agama kita masih lemah, kita kaji Taurat, kita kaji Injil, ya dikhawatirkan bukan kita yang nanti membela agama, justru kita yang terkena syubhat. Ya, seakan-akan agama kita yang salah. Ya, padahal kita sendiri yang belum menguasai agama kita. Maka kalau tujuannya seperti Dr. Zakir Naik, maka hukumnya dibolehkan. Ya, dia kuat dalam penguasaan agama Islamnya, sehingga ini menjadi basic agamanya. Kemudian dia mengkaji agama-agama lain, kitab agama lain, dengan tujuan adalah menjelaskan kekurangan-kekurangannya itu. Ya, menjelaskan kekurangan-kekurangannya agar orang-orang yang diberikan penjelasan mereka masuk ke dalam agama Islam. Kalau yang seperti ini insyaallah dibolehkan. Ya, Allah lebih suka. Syukur jazakallahu khairan kepada Ustaz untuk menjawab pertanyaan. Memang pada jamaah sekalian masih memiliki pertanyaan yang masih memiliki kebingungan, silakan untuk menunjukkan tangannya untuk yang lain. Pada yang hafal, monggo untuk dituliskan terlebih dahulu jika ada pertanyaan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya bertanya. Mau tanya Ustaz terkait tadi salah satu sifat yaitu ta'assub gitu. Saya mau bertanya bagaimana kita pertama menghindarinya, yang kedua bagaimana menyikapi pada kenyataannya di masyarakat ini masih banyak gitu ya. Mungkin mereka tidak bilang mereka ta'assub, tapi pada prakteknya ta'assub gitu. Jadi ketika kita berdiskusi gitu, tapi akhirnya mereka seperti keras gitu, padahal ya sudah didiskusikan ya ini seperti ini seperti itu. Jadi ya saya mohon bimbingannya kiranya bagaimana pertama menghindari, yang kedua bersikap di masyarakat. Ya, iya, terima kasih. Bagaimana tadi ya kiat-kiat bagaimana kita tidak jadi orang yang fanatik di dalam secara khusus kita belajar. Yang pertama, kita harus yakin, seyakin-yakinnya setiap orang itu nggak ada yang sempurna, ya, kecuali Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq saja tidak sempurna, ya, karena beliau bukan seorang Nabi. Ya. Abu Bakar kira-kira punya salah tidak? Ya, punya salah nggak kira-kira? Dulu saya pernah ada kuliah dengan Prof. Yun, ya, Prof. Yunari Ilyas. Beliau cerita, saya ketemu salah satu kiai luar biasa, dan kebetulan beliau ngasih kuliah, ya. Nah, kiainya ini ngambil program pasca dengan beliau. Ya, beliau tanya, ya kan kiai ini fanatik dengan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, kira-kira Imam Syafi'i ada salah tidak? Ya, kiai ini lama jawabnya. Kenapa? Ya, ini contoh gambaran bahasanya fanatik itu luar biasa pengaruhnya. Nah, kalau di dalam akidah Islam, akidah Islamiyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang maksum tidak pernah salah itu cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan selesai urusan. Siapapun dia kalau bukan Nabi pasti berbuat salah. Cuman tingkat kesalahannya tentu berbeda-beda sesuai dengan keilmu dan ketakwaan mereka. Abu Bakar punya salah, kan gitu. Tapi jangan dibayangkan kesalahan Abu Bakar sama dengan Pak Abu Bakar, ya, pasti beda, kan, gitu. Karena beliau orang yang Nabi mengatakan kalau ada Nabi setelahku maka Abu Bakar lah jadi Nabi, kan gitu. Maka pertama, setiap orang itu punya kekurangan, punya kesalahan. Nah, kenapa Islam melarang kita fanatik? Karena apa? Nah, kalau kita fanatik, orang yang kita fanatiki saja dia punya banyak kekurangan.
Apalagi yang difanatiki, maaf ya, orang zaman sekarang. Kalau difanatiki tadi Imam Syafi'i kesalahannya sedikit. Nah, kalau Pak Syafi'i banyak itu. Banyak. Ya. Orang fanatik kepada Imam Syafi'i saja nggak boleh, apalagi kepada Pak Syafi'i. Jelas nggak boleh. Kan gitu. Maka ini prinsip bahwa setiap orang itu punya kesalahan, punya kekurangan. Maka kalau kita hanya fanatik kepada orang tersebut, itu bahaya. Ya kalau yang diambil, kan nggak mungkin kalau fanatik itu diambil benar saja, nggak mungkin. Kalau orang fanatik pasti yang salah pun akan diambil. Ya. Sehingga dia mendahulukan perkataan Pak Syafi'i daripada perkataan Al-Quran ataupun perkataan hadis. Ya. Jadi lebih mendahulukan perkataannya Ustadz Muhammad daripada Nabi Muhammad. Itu yang tidak boleh di situ. Maka ini harus dipahami. Kenapa Islam melarang fanatik? Tadi orang fanatik bisa menolak kebenaran, ya, padahal menolak kebenaran tidak boleh seperti itu. Dan kita ingin menjadi orang yang hebat, misalnya kita ingin punya wawasan yang luas. Apakah orang fanatik bisa memiliki pemahaman yang luas? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Para ulama nggak ada yang fanatik. Kita lihat, baca biografi para ulama, guru-guru mereka hampir di atas 50. Ya. Kita lihat gurunya Imam Bukhari berapa puluh itu. Ya. Gurunya Imam Syafi'i berapa itu. Banyak di antara para ulama yang gurunya itu ratusan. Sehingga apa? Kalau orang berguru dengan guru yang sangat banyak, kita lihat hasilnya luar biasa. Pertama apa? Wawasannya luas. Yang kedua, punya kedewasaan dalam mensikapi perbedaan. Dewasa karena bisa mendengar argumen dari siapapun orang yang berbeda pendapat di situ, menghargai. Ya. Nah, maka di sini fanatik itu akan menghilangkan kedewasaan dalam berpikir, kedewasaan dalam bersikap. Sehingga itu kemudian dilarang di dalam Islam. Maka orang fanatik nggak pinter-pinter itu. Ya, kalau diajak diskusi juga susah. Ya. Kenapa? Karena orangnya tipikalnya susah menerima kebenaran dari orang selain yang difanatiki seperti itu. Ya, maka tidak diperbolehkan. Wah, Islam prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu nggak membolehkan fanatik. Ya, karena memang dampaknya sangat luar biasa seperti itu. Maka siapapun orang yang masih fanatik nggak bisa. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, guruku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya hormati, orang yang paling saya banggakan. Tetapi apa? Tetapi kebenaran lebih saya cintai daripada guruku. Ya, kita bagaimana Imam Ibnu Qayyim, ya, Ibnu Qayyim beliau berguru kepada gurunya sampai gurunya masuk penjara pun beliau ikut masuk penjara karena ingin berguru kepada beliau. Ya, kalau di kita kan nggak ada nggak orang fanatik zaman sekarang, gurunya misalkan kena kasus, ya, misalkan di penjara, dia ikut masuk penjara, ada nggak kira-kira? Murid-muridnya Syekhul Islam itu kalau ingin belajar sama beliau harus mau masuk penjara. Orang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hidupnya dari satu penjara ke penjara lain, kan dimusuhi oleh orang-orang yang tidak sependapat, kadang dimusuhi oleh rezim, ya, pemimpin di saat itu. Dia masuk penjara, muridnya kalau ingin belajar masalah penjara. Nah, kalau kita lihat fanatik mungkin lebih, tetapi apa? Murid-muridnya mengatakan, guru kami adalah orang yang paling kami cintai, kami banggakan, tapi kebenaran jauh lebih kami cintai daripada guru kami. Nah, maka jadilah ulama-ulama yang luar biasa seperti itu. Dan pada prakteknya pun semua kita itu pasti nggak suka dengan orang fanatik, pasti itu nyebelin itu orang fanatik itu. Susah diajak ngomong, diajak diskusi, susah itu. Nah, maka ini diantara keburukan daripada fanatik. Maka kita bisa kaji dampak negatif dari fanatik. Nah, sekarang kan gampang lah, ya, cari, ada keywordnya, googling, insya Allah ada artikel-artikel yang bagus yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ya, Allah Nabi Suwa. Sekarang juga baik Ustaz untuk penjelasannya. Monggo pada zaman sekarang kita masih punya satu orang kesempatan untuk bertanya. Pada zaman sekarang yang mau bertanya lagi, monggo. Ya, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya nonton sepak bola, Ustaz? Iya, terima kasih pertanyaannya, dan alhamdulillah saya sangat bersyukur kepada Allah. Ya, alhamdulillah saya bukan orang yang suka bola. Ya. Sebab kalau saya suka bola, aduh, saya takut dengan kabur maqtan indallah yang taqulu malas. Dan alhamdulillah saya termasuk orang yang sama sekali tidak tahu pemain bola itu, nggak tahu sama sekali.
Karena memang orang yang kalau main bola masih lah agak suka-suka kan. Tapi kalau nonton bola itu sama sekali. Dan saya dulu punya dosen-dosen hobinya main nonton itu. Oh ya, orang-orang Arab kan sampai hari ini pun suka memang. Ya, orang-orang Arab bahkan mereka punya saham-saham ya di di klub-klub di Eropa gitu ya. Dan mereka sangat suka. Termasuk dosen-dosen kita dulu suka itu nonton bola itu. Dan alhamdulillah tidak. Nah, yang pertama, ya punya segala sesuatu itu memang kalau ada pelanggaran di dalam syariat maka hukumnya tidak boleh. Jadi segala apapun yang ada pelanggaran syariat, misalkan tadi menampakkan aurat, ya pemain bolanya kok celananya sampai lutut ke atas terbuka, maka itu jelas pelanggaran dalam Islam, maka nggak boleh. Dari sisi itunya, ya dari situnya nggak boleh. Bukan di situ ada taruhan misalkan, ya, jelas nggak boleh sisi taruhannya di situ. Tetapi kalau misalkan kok yang pemain bolanya kok yang laki-laki lututnya tertutup kan gitu artinya ya, kemudian tidak nabrak jam sholat kan itu. Nah, selama tidak ada pelanggaran maka sesuatu yang mubah saja. Ya, sesuatu yang mubah, nggak masalah itu. Ya, itu permainan sesuatu yang mubah selama itu tidak ada pelanggaran. Karena hukum asalnya permainan itu boleh. Artinya permainan yang tidak sampai melalaikan itu adalah hukumnya boleh. Main bola bukan hanya main bola, main apapun yang itu hukumnya mubah maka boleh. Selama tidak dibarengi dengan pelanggaran-pelanggaran dalam permainan tersebut. Ya, Allah lebih soal. Karena sudah menunjukkan pukul 8:01, kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini.